Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, siapakah atau apakah yang mengendalikan hidup saudara? Atau yang mengarahkan hidup saudara? Apakah keinginan diri sendiri? Ataukah harta benda yang saudara miliki? Atau Tuhan dengan firman-Nya yang memimpin hidup saudara? Saudara, mari kita setiap hari mengintrospeksi diri kita dalam hal ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara mendengar bahwa harta benda itu bisa tidak terkendali di dalam hidup kita? Saudara, mungkin kalimat ini adalah kalimat yang asing, yang pertama kali saudara dengar. Saudara mungkin berpikir harta benda tidak terkendali itu artinya harta benda kita itu semakin hari semakin banyak. Bisa dalam pengertian itu. Namun yang saya maksud dengan harta benda yang tidak terkendali adalah bahwa harta benda kita yang kita miliki tidak lagi sanggup kita kendalikan. Tetapi justru harta benda itu yang mengendalikan kita. Saudara, sesungguhnya hidup kita, saudara, harusnya bukan dikendalikan oleh harta benda. Tapi hidup kita seharusnya dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus. Tetapi saudara, kita bisa menjadi orang-orang percaya yang memiliki harta benda. Dan harta benda itu tidak terkendali. Saudara, api yang terkendali menjadi api yang berguna. Bahkan menjadi berkat dalam hidup kita. Tetapi ketika api itu tidak sanggup kita kendalikan, saudara, api itu siap membinasakan kita. Saudara, demikian juga dengan air, bukan? Ketika air itu terkendali, saudara, air itu menyegarkan hidup kita. Tetapi ketika air itu tidak lagi terkendali, saudara, air itu siap menenggelamkan engkau beserta segala sesuatu yang kita miliki. Saudara, memiliki banyak hal dalam hidup kita bukanlah salah. Tetapi saudara, menjadi salah ketika apa yang kita miliki justru merekalah yang memiliki hidup kita dan mengendalikan hidup kita. Saudara, mari kita membaca Hosea pasal yang ke-13. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak. Dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan. Atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Aku yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya. Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan ku bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan ku tebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel telah lupa
kehormatan yang mereka miliki adalah kehormatan karena mereka adalah umat Tuhan. Menjadi milik Tuhan membuat mereka disegani oleh bangsa-bangsa lain. Namun mereka mengejar apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa lain. Maka saudara, mereka menjadi budak dari bangsa-bangsa lain. Saudara, sebagai orang percaya, menjadi milik Kristus itu merupakan kehidupan, kemuliaan, dan kekekalan. Saudara, janganlah kita menggantinya dengan apapun juga. Saudara, bangsa Israel berkali-kali menjadi budak bangsa lain karena mereka ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hidup di dalam Tuhan menuai kemuliaan yang kekal. Namun hidup di luar Tuhan menuai kesia-siaan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana Efraim dahulu sangat dihormati oleh suku-suku yang lain. Tetapi hari ini bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak lagi dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Saudara, mereka terus membangun kehidupan mereka. Tapi pada saat yang sama mereka membangun, mereka sedang menabur angin di dalam hidup mereka. Sehingga saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa mereka itu seperti kabut pagi yang lenyap segera, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, atau seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, tidak berbekas, atau seperti asap dari tingkap yang tidak ada bekasnya lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel lupa bahwa eksistensi mereka, signifikansi mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Karena mereka adalah umat Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kuasanya ketika bangsa itu berperang, maka bagaimana mereka mengalami kemenangan. Karena kuasa Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan. Saudara, semuanya itu terjadi, tetapi bangsa Israel lupa akan seluruh apa yang mereka alami. Sehingga saudara, ketika mereka tidak lagi berdekat kepada Tuhan, tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi taat kepada Tuhan, Alkitab mengatakan mereka itu bagaikan embun pagi yang hilang lenyap. Mereka bagaikan debu jerami yang diterbangkan badai. Mereka bagaikan asap yang keluar dari tingkap, yang segera lenyap. Saudara, ini sebuah peringatan bagi kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Alkitab selalu mengatakan kepada kita, di dalam segala hal, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, itu di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, artinya apa, saudara? Artinya, saudara-saudara, kita tidak lagi mengikuti jalan-jalan dunia di dalam sukaria mereka. Tetapi sukacita kita adalah di dalam kasih Tuhan. Saudara, ketika kita berada di dalam Tuhan, maka saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu adalah menuai kemuliaan yang kekal. Saudara, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam Kristus jeripayamu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena semuanya bersifat kekal dan terus menjadi suatu kemuliaan. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari janganlah kita tukar kehidupan dengan kematian. Janganlah kita tukar kemuliaan dengan kehinaan. Janganlah kita tukar kekekalan dengan kesementaraan. Saudara, orang bodoh adalah ketika dia menukar kehidupan dengan kematian. Dia menukar kemuliaan dengan kehinaan. Dia menukar kekekalan dengan kesementaraan. Karena ketika dia menukar semuanya itu, maka dia melakukan bagaikan debu jerami yang segera lenyap. Bagaikan embun yang segera lenyap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita
senantiasa hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan kita selalu menjadi orang-orang yang melayani Dia di dalam perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Karena itu menuai kemuliaan yang kekal dalam hidup kita. Yang kedua, saudara janganlah melupakan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengenal kita ketika kita sedang berada di padang gurun kehidupan yang tidak mudah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Aku yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Saudara, apa yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel? Saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, tidak ada ilah yang sanggup menyelamatkan mereka. Dan tidak ada ilah yang peduli kepada mereka. Seluruh ilah harus ditolong oleh manusia. Karena ilah-ilah itu adalah buatan manusia. Saudara, di dunia ini tidak ada juru selamat. Tidak ada. Hanya Tuhanlah juru selamat itu. Saudara, di dunia ini tidak ada yang sanggup menolong kita dengan nyata yang disebut ilah-ilah itu. Saudara, itulah yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Ketika Dia katakan bahwa sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah lain kecuali aku. Karena memang ilah-ilah Mesir tidak sanggup menolong bangsa Israel. Hanya Tuhan kita. Dialah juru selamat kita. Dialah yang menyelamatkan bangsa keluar dari tanah Mesir. Saudara, tidak ada ilah siapapun yang sanggup membebaskan sebuah bangsa dari perbudakan. Dari zaman ke zaman. Hanya Tuhan Yehova. Dia berbuat itu kepada bangsa Israel. Ketika di padang gurun bangsa Israel berjalan. Saudara, siapakah ilah yang menyelamatkan umat Tuhan? Tidak ada. Umat Tuhan berjalan sendiri di tengah padang gurun. Siapa yang menemani mereka? Yaitu Tuhan. Alkitab mengatakan, akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Saudara, ilah mana yang mencari orang yang tidak berharga? Ilah mana yang sanggup menolong orang berdosa? Saudara, hanya Tuhan Yesus, Dia yang datang untuk mencari kita orang berdosa. Saudara, orang berdosa itu bagaikan orang yang sedang berjalan di padang gurun, padang belantara, yang tidak tahu kemana dia berjalan. Yang pasti, di dalam luasnya padang belantara, dia akan binasa. Demikianlah dengan orang berdosa. Saudara, Tuhan, Dia mengenal kita ketika kita berada di padang belantara itu. Saudara, kita tidak mengenal juru selamat yang lain di dunia ini. Hanya Yesus. Dialah juru selamat kita. Dialah yang mencari kita. Saudara, disitulah Tuhan mengingatkan kepada kita. Marilah kita jangan melupakan Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Tuhan yang menyelamatkan kita dari kebinasan. Tuhan yang mengenal kita dengan kasih-Nya. Sehingga saudara, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya selalu menyertai kita. Kita tidak menjadi orang yang khawatir. Karena Dia memelihara kita. Kita tidak menjadi orang yang takut. Karena Dia menyertai kita dan berjalan di depan kita. Kita tidak menjadi orang yang tersendiri. Karena Dia tinggal di dalam kita. Dan Dia mengenal isi hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sedemikian besar kasih Allah kepada kita. Apakah kita melupakan seluruh kebaikan-Nya? Saudara, marilah kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan. Tapi kita ingat selalu kepada Dia. Dan kita selalu ingin menyenangkan hati Dia. Bersyukur kepadanya. Bahkan saudara, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, itulah hidup yang bernilai. Itulah hidup yang berharga. Ketika kita mulai dengan tidak melupakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman dalam hati kami. Sehingga kami menjadi orang yang bijaksana. Kami tahu apa nilai hidup kami. Yaitu hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.